Kita patut bersyukur karena kita telah diizinkan Tuhan memasuki minggu kedua di bulan yang kedua di tahun 2025. Dan tema kita di bulan ini manifestasi kehadiran Allah. Subtema kita di minggu ini Yesus Tabib dan Guru Agung. Lukas 6 ayat 17 sampai 19 akan mengajarkan kita tentang bagaimana manifestasi kehadiran Allah melalui Yesus Kristus dalam panggilan pelayanan yang Dia lakukan dalam tindakan kasih-Nya lewat pertolongan belas kasihan yang Dia lakukan bagi banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita ini tidak terlepas dari bacaan sebelumnya, di mana menceritakan bahwa sebelum Yesus memulai karya pelayanannya, Dia memanggil 12 orang murid untuk mendampingi Dia dalam pelayanan yang Ia lakukan. Dan mendasari seluruh rangkaian pelayanannya di ayat 12 Injil Lukas pasal 6 ditulis di sana bahwa pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Yesus butuh kekuatan, Yesus perlu topangan dari kuasa Allah untuk memampukan Ia melaksanakan tanggung jawab pengutusan yang Allah percayakan baginya. Karena itu sebelum Ia melakukan tindakan-tindakan manifestasi kehadiran Allah bagi manusia dalam pelayanannya, Dia minta kuasa Allah untuk menuntun Ia lewat doa yang Dia lakukan semalam-malaman. Maka bagian firman ini mau mengajarkan kita untuk bagaimana kita mendasari seluruh pergumulan hidup kita, apapun yang mau kita lakukan dengan doa. Karena di dalam doa itu kita membangun hubungan dan komunikasi dengan Allah Sang Bapa kita. Dalam doa itu kita meminta setiap apa yang menjadi harapan kita. Doa menjadi kekuatan untuk kita melangkah menggumuli hidup ini. Yesus saja membutuhkan Allah lewat doa yang Ia lakukan. Padahal Dia juga Tuhan. Maka sebagai manusia biasa, doa menjadi sangat penting, mendasar dan menjadi esensi dalam hidup orang percaya. Setelah itu Yesus bersama murid-muridnya, mereka turun dari bukit itu dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di sana sudah berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, daerah pantai Tirus dan Sidon. Ketika Yesus turun dari bukit itu sudah ada banyak orang. Mereka berkumpul dari berbagai-bagai tempat untuk menunggu dan menanti kehadiran Yesus. Pertanyaannya, untuk apa mereka datang cari Yesus? Ada apa dengan Yesus? Firman ini mau menjelaskan bagi kita bahwa banyak orang mencari Yesus karena mereka butuh Yesus. Sebab pada Yesus ada kelepasan, pada Yesus ada pemulihan, pada Yesus ada kesembuhan, pada Yesus ada kuasa yang akan memulihkan kehidupan mereka.
dan tujuan mereka tepat untuk mencari apa yang menjadi harapan mereka. Di tengah kondisi kehidupan mereka yang mungkin ada dalam pergumulan-pergumulan, mereka datang mencari Yesus karena mereka tahu bahwa ketika mereka berjumpa dengan Yesus akan terjadi perubahan dalam setiap pergumulan yang sementara mereka hadapi. Itu keyakinan yang membuat mereka berjalan jauh dari daerah mereka, bersusah payah untuk mencari dan mendapatkan Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mendengarkan ajarannya. Dan setelah itu, Yesus menyembuhkan mereka dari sakit yang mereka derita. Juga orang-orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat disembuhkan oleh Yesus. Ada dari antara mereka yang bahkan ingin menjamah Yesus supaya mereka disembuhkan. Ini sebuah keyakinan iman bahwa hanya di dalam Yesus mereka akan menemukan jalan keluar dan jawaban untuk setiap persoalan dan pergumulan hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kekuatan doa yang Yesus miliki memampukan dia untuk melaksanakan tindakan kasih Allah bagi orang lain. Ketika dia menyembuhkan, memulihkan, dan membawa kehidupan orang dalam sebuah pengharapan hidup. Dia adalah wujud manifestasi Allah dalam kehadirannya, di mana dia tidak saja mengajar, tapi pengajarannya diikuti dengan sebuah tindakan nyata, aksi untuk memberi kesembuhan dan kelepasan dalam tindakan-tindakan yang dia lakukan. Dia berbelas kasih dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Inilah yang terjadi dalam setiap proses pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengajar dan menyembuhkan. Dan banyak orang yang percaya akan kuasa dan keselamatan yang dia lakukan dalam hidup mereka. Sehingga walaupun jarak yang jauh, perjalanan yang berhari-hari, mereka tetap ingin untuk berjumpa dengan Yesus, mendengarkan ajarannya, dan memperoleh keselamatan. Kalau kita lihat dari kisah ini, Bapak Ibu, perjuangan untuk bertemu Yesus tidaklah mudah bagi mereka yang berada di kota-kota yang jauh. Namun mereka tahu bahwa pada akhirnya perjumpaan mereka dengan Yesus akan memberikan kelegaan, kelepasan bagi kehidupan mereka. Mereka percaya akan kuasa Yesus. Dan mereka menaruh pengharapan hanya pada Yesus. Karena itu mereka berusaha mencari dia dimanapun dia berada, mereka datang padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya yang sudah mengenal Yesus dari sejak kita masih dalam kandungan? Apakah selama ini kita selalu dan setia mencari Yesus dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan tantangan, persoalan, dan pergumulan? Ataukah kita mencari jawaban di tempat lain? Kadang ketika kita baik-baik saja, aman-aman saja, kita lupa Tuhan.
Ketika kita ada dalam kebahagiaan dan sukacita, kita lupa Tuhan. Nanti suta pukul baru datang cari. Dapat kutik sadiki dari Tuhan Allah baru datang cari Tuhan. Mari kita belajar dari firman ini, bahwa dengan sebuah keyakinan yang pasti dari orang banyak dalam cerita firman ini, membawa mereka untuk menemukan keselamatan. Mungkin dari antara mereka yang tidak percaya Yesus, tetapi ketika mereka melihat mujizat yang Dia lakukan, mereka percaya dan mereka memperoleh keselamatan dan kesembuhan. Bapak, Ibu, dan saya, kita telah dikaruniakan Roh Kudus, Roh yang menuntun kehidupan kita, Roh yang membawa pembaharuan dan perubahan dalam hidup, Roh yang membimbing kita untuk tetap setia pada Kristus dalam hidup ini. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang telah dianugerahi dengan Roh Kudus, mintalah Roh itu untuk memampukan kita hidup dalam sebuah ketaatan dan tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia mencari Yesus di dalam kehidupan kita. Sebab kalau ada Yesus saja kita akan tenang tanpa siapapun. Kalau ada Yesus saja kita akan baik-baik saja. Sekalipun tantangan datang, kita tidak akan goyah, sebab Dia mampu menenangkan badai sehebat apapun dalam hidup kita. Satu hal yang mesti kita yakini, percaya dengan iman, karena hanya iman yang menyelamatkan kita. Kita mencari Yesus bukan saja untuk kita memperoleh kesembuhan, tetapi kita mencari Yesus sebab Dia tujuan hidup kita, Tuhan di atas segala kehidupan kita. Dia Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Tanpa Dia kita binasa. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah dalam ketaatan kepada Kristus Yesus. Jika kita berjalan menggumuli hidup ini dan kita diperhadapkan dengan tantangan, jangan datang par manusia. Manusia tidak bisa kasih Bapak Ibu jalan keluar untuk setiap persoalan yang sementara dihadapi. Hanya Tuhan jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Kalau katong cerita katong masalah per orang Bapak Ibu, hari ini akan sampai di satu, besok suke satu, besok suke lain, lama-lama sama orang tahu katong punya masalah hidup. Tapi kita percaya bahwa ketika setiap persoalan hidup itu terjadi bagi kita, itu atas izin Tuhan. Tuhan sementara memproses kita dengan setiap persoalan hidup. Maka jadilah seperti orang-orang banyak di dalam firman ini untuk datang cari Tuhan Allah bagi kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan, bukan cari manusia. Zaman ini penuh dengan tantangan. Ada banyak guru-guru palsu, tabib-tabib palsu yang juga mengatasnamakan Tuhan. Tapi kita harus jeli melihat mana yang benar dan mana yang palsu. Sebab barang palsu hampir mirip dengan barang asli. Jadi hati-hati dalam menghadapi tantangan ini.
Sebab ketika kita salah menilai dan memilih, maka kita akan berada di jurang kebinasaan. Roh yang menuntun kita, karena itu minta Roh untuk menuntun kita, menguasai seluruh hidup kita dimanapun kita berada, supaya kita dapat tahu mana yang terbaik dalam hidup kita yang sementara kita jalani. Maka bersama firman Tuhan di hari ini, kita diingatkan untuk tetap setia pada Tuhan sebelum melakukan segala hal dalam hidup ini. Berdoalah, minta kekuatan dari Tuhan Allah seperti Yesus. Dia mengajarkan kita untuk bawa hidup kita selalu dalam relasi yang dekat dengan Tuhan Allah, Sang Bapa kita. Dalam pergumulan-pergumulan pribadi kita, dalam pergumulan-pergumulan keluarga rumah tangga kita. Jadikanlah keluarga rumah tangga kita mezbah bagi Tuhan lewat doa-doa yang kita lakukan. Karena di sanalah dasar dan kunci kebahagiaan yang akan kita alami di dalam Tuhan. Hal yang kedua, carilah Tuhan selalu dalam hidup ini. Jangan cuma cari harta kekayaan. Sebab harta kekayaan juga bersumber dari Tuhan. Kalau Dia tidak mau kasih, kita mau bikin apa? Sebab Dia sumber segala-galanya. Maka cari Dia dulu, baru yang lain. Injil Matius katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua, Bapak Ibu, tidak ada setengah-setengah. Karena itu cari Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya di dalam Dia kita menemukan semua apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Dan yang ketiga, jalanilah hidup ini dengan iman. Karena hanya iman yang menyelamatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menopang dan menjadi kekuatan untuk kita menjalani hidup di usbu yang baru ini. Tuhan memberkati. Amin.